Bagaimanakah hukumnya seseorang yang tidak mau menikah, bahkan dia sudah berjanji tak akan menikah seumur hidupnya? Dosa atau tidak? Simak penjelasannya dan temukan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat ngaji bareng yang dirahmati Allah, doa kita bersama semoga kenikmatan, keberkahan, dan kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengiringi langkah kita dan orang-orang yang kita kasihi. Tentang menikah. Nah, apa itu menikah? Berdasarkan kitab Uqudul Jen, menikah artinya penyatuan dua insan menjadi satu antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Kenapa disebut ibadah? Karena semua amaliyah yang dikerjakan itu dinilai ibadah, mulai dari bangun tidur, merawat anak, merawat suami, merawat istri, senyum antara suami istri, menjaga harta yang bagi istri, bagi suami, mencari nafkah, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya itu dinilai ibadah. Maka pernikahan bisa dikatakan sebagai ibadah paling lama. Sekarang hukumnya, apa hukum nikah itu? Nah, hukum nikah ada 5. Yang pertama, wajib. Jadi nikah bisa dikatakan wajib apabila seseorang itu sudah mampu dalam mental, finansial, dan khawatir jika tidak menikah akan terjerumus ke perbuatan dosa dalam arti zina. Jadi orang itu umurnya sudah ada, kerjaan sudah mapan, penghasilan sudah cukup, lebih-lebih, hartanya banyak, dan dia normal syahwatnya, maka wajib bagi dia untuk menikah supaya tidak terjerumus ke perbuatan zina. Terus hukum nikah bisa menjadi sunnah bila mana ingin mempunyai keturunan namun tidak terjebak dalam perbuatan zina, maka baginya sunnah. Orang yang menikah niatnya mau punya keturunan tapi bisa menahan nafsunya, tidak terjebak ke perbuatan zina, maka hukumnya sunnah. Selanjutnya, nikah bisa berhukum makruh bila mana seseorang akan menikah tapi tidak berniat memiliki keturunan. Dalam hal ini hukumnya makruh karena hal tersebut dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menikah tapi sudah berkomitmen nggak mau punya anak, nggak mau punya keturunan, takutnya nanti mengganggu karir, ribet dan lain sebagainya, maka nikah bagi dia hukumnya makruh. Terus selanjutnya yang keempat, hukum nikah bisa jadi mubah bila mana seseorang ingin menikah tapi sanggup tahan nafsu dari perbuatan zina. Kayak gini, orang yang hartanya banyak, usianya sudah ada, sudah mapan, hartanya banyak, pokoknya turah, luweh lebih bergelimang harta, tapi dia ada kelainan syahwatnya, tidak mampu. Nah, maka bagi dia jika menikah hukumnya mubah. Jika dikerjakan atau ditinggalkan tidak dapat apa-apa, itu mubah. Sekarang nikah yang kelima hukumnya bisa menjadi haram bila mana seseorang yang menikah dan orang itu merugikan istrinya karena tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin. Dan jika dia menikah, dia akan mencari nafkah dengan perbuatan yang haram, maka hukum baginya menikah itu adalah haram. Jadi orang yang menikah merugikan istrinya
lahir gak entok, batin gak entok, nah maka bagi dia itu hukumnya haram. Haram itu jika dilakukan dosa, jika ditinggalkan dapat pahala. Nah sekarang bagaimana hukumnya orang yang tidak mau menikah? Nah, bahkan sudah janji, pokoknya seumur hidup saya tidak mau nikah. Bagaimana hukumnya? Ada sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang membenci sunnahku maka tidak termasuk golonganku. Nah, kalau ada orang yang tidak mau menikah, melajang sampai usia 40, 50, 60 tahun masih tidak mau menikah, nah itu dicari dulu alasannya, penyebabnya kenapa tidak mau nikah. Apakah dia lemah syahwat, tidak normal syahwatnya, ataukah dia tidak punya kemampuan secara finansial, nah ataukah mungkin juga saking sangat cintanya kepada Allah dan sampai lupa akan syahwatnya. Nah itu kita cari dulu penyebabnya gitu ya. Jadi kalau sudah kita cari penyebabnya, kenapa si fulan nggak mau menikah, nah penyebabnya ini, nah, itu jadi kita terapkan ke hukum-hukumnya tadi gitu. Ada sebagai contoh ya, saking cintanya kepada Allah, saking cintanya kepada ilmu, itu Imam Nawawi melajang. Imam Nawawi tidak menikah untuk fokus dalam menuntut ilmu, beribadah, dan banyak kitab-kitab karya-karyanya ilmiah yang sudah diakui, yang menjadi rujukan dari berbagai ilmu-ilmu fikih, itu Imam Nawawi. Jadi dalam hal ini kita cari dulu penyebabnya, kenapa dia tidak mau menikah gitu ya. Yang parah lagi, itu beda lagi, kalau dia punya syahwat, ketertarikan terhadap lain jenis, mampu, sudah kaya raya, syahwat ada, lihat lain jenis juga tertarik, dan dia tidak mau menikah, itu maka bagi dia hukumnya dosa kalau tidak mau nikah gitu ya. Jadi dicari dulu apa penyebabnya, kenapa orang itu tidak menikah. Nah sekian, semoga sedikit ilmu tadi bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.